Siapa yang tak kenal Jose Mourinho? Pelatih penuh prestasi sekaligus penuh sensasi. Sosok dengan otak revolusioner yang mengubah wajah sepak bola modern hanya dengan satu hal, keyakinan pada ide. Ia bukan lahir dari sistem, tapi dari keberanian melawan sistem. Mengangkat tim semenjana seperti Porto, menaklukkan Liga Portugal, lalu menaklukkan Eropa. Dan ketika dunia mulai menyadari kehadirannya, ia datang ke Chelsea, menjadi bagian dari revolusi besar di era Roman Abramovich. Menghancurkan dominasi Arsenal yang tak terkalahkan, mengganggu hegemoni Alex Ferguson di Manchester, dan membangun tim yang bukan hanya menang, tapi membuat semua orang takut kalah. Itulah Mourinho yang mengubah sepak bola lewat keberanian, keyakinan, dan kepribadian. 20 tahun kemudian, nama Ruben Amorim mulai disebut dengan nada yang sama. Sama-sama dari Portugal, sama-sama datang dari bawah, dan sama-sama membawa ide besar di tengah dunia yang kehilangan arah. Amorim mengangkat klub Sporting yang nyaris dilupakan di antara dua raksasa, Porto dan Benfica. Ia datang tanpa nama, tanpa gelar pelatih besar, tapi dengan visi yang berani, membangun kembali kejayaan yang sudah hampir 20 tahun terkubur, dan ia melakukannya hanya dalam satu musim. Sporting juara Liga Portugal hanya kalah sekali dan mencatat salah satu pertahanan terbaik di Eropa. Seolah sejarah menulis ulang dirinya. Mourinho melakukannya bersama Porto pada tahun 2003. Amorim mengulanginya di Lisbon pada 2021. Hari ini, ia menapaki jalan yang sama menuju Inggris, ke tempat di mana Mourinho dulu jadi legenda, dan ke klub yang sama-sama kehilangan arah seperti Chelsea 2 dekade lalu, Manchester United. Mourinho datang ke Inggris saat Premier League butuh wajah baru. Amorim datang di masa yang sama saat liga ini kembali terjebak di antara dua kekuatan besar, Manchester City dan Liverpool. Kalau Mourinho dulu datang untuk menantang Arsenalnya Arsene Wenger, Amorim kini datang untuk menantang Arsenalnya Mikel Arteta. Dan dunia seperti sedang menyiapkan panggung baru, seolah berkata, "Giliranmu, Ruben. Tunjukkan bahwa darah Portugal masih bisa mengguncang Inggris." Mourinho menaklukkan Inggris dengan karisma dan konfrontasi. Amorim mencoba menaklukkannya dengan ketenangan dan struktur. Dua gaya yang berbeda, tapi satu napas yang sama. Kendali total atas sistem. Yang satu menciptakan revolusi lewat kekacauan, yang lain membangun peradaban lewat keteraturan. Mourinho membakar emosi pemain agar meledak. Amorim menyalakan logika mereka agar tumbuh. Mourinho mengajarkan tim untuk menang. Amorim ingin mengajarkan klub untuk bertahan dalam kemenangan. Dan sekarang dunia menatap ke Old Trafford, ke tempat di mana kejayaan dulu lahir dari visi bukan dari uang. Ke tempat yang dulu ditaklukkan oleh Mourinho dan kini mungkin akan dibangunkan kembali oleh penerusnya. Mourinho membangun Chelsea untuk mengalahkan semua orang. Amorim mungkin sedang membangun Manchester United untuk mengalahkan dirinya sendiri. Ketika Amorim datang ke Sporting pada tahun 2020, klub itu sedang berada di titik nadir. Sudah hampir 20 tahun tanpa juara liga, keuangan goyah dan mentalitas pemain yang rapuh. Dua rival abadi, Porto dan Benfica, sudah menjelma menjadi dua kerajaan besar, membuat Sporting tampak seperti bangsawan tua yang kehilangan tahta. Tapi Amorim datang tanpa rasa takut. Usianya baru 34 tahun, tanpa nama besar, tapi dengan gaya yang mirip sekali dengan Mourinho 2 dekade sebelumnya di Porto, berani mengambil risiko ketika semua orang berhenti percaya. Dan hasilnya luar biasa. Hanya dalam satu musim penuh, Sporting jadi juara liga. Hanya kalah 1 kali sepanjang musim dan memiliki pertahanan terbaik di Eropa. Ia tidak sekadar mengembalikan trofi, tapi mengembalikan rasa percaya diri sebuah klub yang nyaris lupa siapa dirinya. Mourinho melakukannya di Porto. Amorim mengulanginya di Lisbon. Dua pelatih, dua zaman, tapi satu napas yang sama, membangun kejayaan dari reruntuhan.
Kalau Mourinho membangun benteng pertahanan dengan serangan balik mematikan, maka Amorim membangun sistem yang bisa berpikir sendiri. Di Sporting, ia menanam struktur 3-5-2 dengan satu prinsip utama. Setiap pemain harus paham mengapa mereka bergerak, bukan sekadar kemana mereka bergerak. Ada 3 bek sejajar, 2 sayap agresif, dan 3 gelandang yang menjaga keseimbangan, membentuk kontrol total tanpa kehilangan agresi. Ketika pindah ke Inggris, sistem itu berevolusi. Ia mulai menerapkan pola 3-4-2-1, lebih adaptif dengan ritme cepat Premier League dan karakter pemain United yang lebih menyerang. Kadang ia juga beralih ke 4-2-3-1 untuk meningkatkan pressing dari tengah. Dalam pola ini, Casemiro menjadi jangkar tunggal, sementara Bruno Fernandes bergerak bebas menjadi penghubung antara lini tengah dan depan. Amorim bukan pelatih yang terpaku pada formasi. Ia arsitek yang bekerja dengan satu prinsip, bentuk bisa berubah, tapi kesadaran harus tetap sama. Itulah mengapa sistem Amorim disebut mesin yang berpikir. Karena bagi Amorim, tim bukan sekadar 11 pemain, tapi satu kesadaran yang bergerak bersama. Banyak yang bilang Amorim menang tanpa uang, tapi kenyataannya ia menang karena tahu cara memakai uang. Sporting bukan klub kaya, tapi setiap transfernya penuh perhitungan. Pertama, ia merekrut Pedro Gonçalves untuk menggantikan produktivitas Bruno Fernandes. Kedua, ia mendatangkan Manuel Ugarte sebagai pengatur tempo dan penjaga keseimbangan. Dan ketiga, Victor Gyökeres sebagai solusi serangan langsung yang efisien. Mourinho dulu juga seperti itu. Ia tak membeli bintang, ia menciptakan peran yang membuat bintang lahir. Makelele, Carvalho, Essien, Drogba, mereka bukan nama mahal, tapi fondasi keabadian. Dan kini, 2 dekade kemudian, Amorim meneruskan tradisi yang sama, membeli sistem bukan sekadar pemain. Dulu, Mourinho datang ke Inggris saat Arsenalnya Wenger sedang di puncak dominasi. Hari ini, Amorim datang saat Arsenalnya Arteta juga sedang di masa keemasan. 2 tim dengan filosofi yang mirip, muda, disiplin, kolektif, dan terstruktur. Dan 2 pelatih Portugal yang datang untuk menantangnya. Mourinho menumbangkan The Invincibles dengan organisasi, kecepatan, dan kekuatan fisik. Amorim mencoba menantang Arsenal modern dengan kalkulasi, kontrol, dan kesadaran taktik. Mourinho mengubah wajah Premier League. Amorim datang untuk menyembuhkan wajah Manchester United, sejarah seperti berulang. Dulu satu pelatih Portugal membalikan tatanan lama, dan kini pelatih Portugal lain datang dengan niat yang sama. Mourinho adalah simbol dari revolusi lama. Ia datang untuk menyerang sistem dan menghancurkannya. Amorim adalah bentuk evolusi baru. Ia datang untuk membangun sistem baru yang lebih cerdas. Mourinho menaklukkan dunia dengan energi, kami melawan dunia. Amorim hidup dalam prinsip, kami membangun dunia kami sendiri. Yang satu menyalakan emosi, yang satu menyalakan logika. Tapi keduanya punya darah yang sama, keyakinan bahwa kemenangan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari perencanaan dan kesadaran. Jose Mourinho dulu mengubah cara tim menang. Ruben Amorim berpotensi mengubah cara klub bertahan dalam kemenangan. Mourinho membangun dari kekacauan, Amorim membangun dari keteraturan. Mourinho membentuk juara instan, Amorim membangun sistem berkelanjutan. 2 generasi berbeda, tapi satu fondasi yang sama, kendali total atas ide. Dan kalau sejarah benar-benar suka mengulang dirinya, 2 dekade setelah Mourinho, dunia mungkin akan tunduk lagi pada pelatih dari Portugal yang datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi untuk menyusun ulang makna kemenangan di era modern. Mourinho membangun Chelsea untuk mengalahkan semua orang. Amorim mungkin sedang membangun United untuk mengalahkan dirinya sendiri, karena kadang sejarah tidak berulang secara kebetulan.
Ia berulang karena dunia butuh seseorang yang percaya bahwa ide masih lebih kuat daripada kekuasaan.